Salah satu sosok menarik yang hadir dalam kampanye Ridwan Kamil dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta adalah Effendi Simbolon. Kita tahu bahwa Effendi Simbolon adalah tokoh penting, bahkan petinggi penting dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pertanyaan kritisnya adalah, ada apa dengan Effendi Simbolon? Ada apa dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Kok makin lama banyak orang yang mengatakan dan berucap vaya con Dios and never we meet again dengan PDIP. Bagaimana filsafat menolong kita untuk membaca fenomena ini, dan apakah filsafat bisa membantu kita untuk melihat secara kritis banyak orang yang pada akhirnya keluar dari PDIP. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun secara sadar untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sosok Effendi Simbolon adalah sosok yang bisa disebut di kalangan PDIP adalah tokoh penting. Tetapi kali ini sosok Effendi Simbolon bisa disebut kontroversial. Mengapa? Karena sepak terjang politiknya nampaknya berbeda haluan dan berbeda diametral dengan keputusan dan arah politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa PDIP punya calonnya sendiri dalam Pilkada Jakarta. Calonnya adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Effendi Simbolon lebih memilih berada bersama dan nyaman berada bersama dengan calon yang lain, yaitu Ridwan Kamil dan pasangannya? Apakah hal ini bisa kita cermati bahwa Effendi Simbolon mewakili banyak orang, misalnya Marwarar Sirait, Laksamana Soekardi, dan banyak tokoh-tokoh lain yang pelan tapi pasti vaya con Dios, never we meet again dengan PDIP. Apakah kita bisa juga mempertanyakan bahwa PDIP sedang tidak baik-baik saja? Walaupun Hasto Kristianto dan banyak petinggi partai lain mengatakan Effendi Simbolon sudah diberikan teguran keras, bahkan terindikasi ia segera akan dikeluarkan dari PDIP. Dan sepak terjang atau arah politik Effendi Simbolon tidak akan memberikan pengaruh apa-apa dalam rangka calon PDIP, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno beroleh peruntungan sebagai calon yang maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta, dan ia adalah pasangan yang akan memenangkan kontestasi ini. Kita belum tahu apakah ada dampak yang signifikan, karena Effendi Simbolon sudah mengatakan ia akan mengerahkan kekuatan para pengikutnya, orang-orang Batak di Jakarta, untuk ikut serta mensukseskan Ridwan Kamil sebagai pasangan yang maju dalam pilkada di Jakarta, dan bahkan targetnya memenangkan pilkada Jakarta. Saya ingin memberikan cermatan hal ini dalam perspektif filsafat, teman-teman, bahwa dalam filsafat itu memang pada akhirnya filsafat politik selalu mengingatkan kepada kita akan berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa seringkali institusi politik itu tidak pernah akan menjadi institusi yang bisa memuaskan banyak orang. Dalam konteks ini PDIP harus introspeksi diri bahwa PDIP nampaknya mengalami problem internal yang lama-lama dilihat oleh banyak orang, dan orang-orang yang dibesarkan oleh partai ini, misalnya orang-orang seperti Effendi Simbolon, Marwarar Sirait, yang lambat tetapi pasti mereka pada akhirnya memilih jalurnya sendiri, memilih arah politiknya sendiri, bahkan keluar dari partai dan
kemudian dibesarkan oleh partai politik yang lain. Dalam konteks ini teman-teman, apa yang dipahami oleh filsafat itu sebagai ideologi yang tidak sejalan lagi. Dalam filsafat, ideologi itu sesuatu yang bersifat given, artinya diberikan sebagai otoritas yang menyatukan semua komponen dari institusi politik agar memperjuangkan kepentingan-kepentingan partai. Dalam rangka apa? Target-target yang menjadi kebutuhan partai politik untuk meraih tujuan-tujuan yang ingin mereka capai. Tetapi ketika banyak orang merasa bahwa ideologi itu tidak lagi dapat dipahami atau diterima sebagai sesuatu yang rasional, maka rasanya banyak orang yang akhirnya memilih jalannya sendiri karena ideologi itu tidak lagi dianggap menampung aspirasi mereka. Ideologi itu dianggap sudah terlalu menunjukkan kepentingan-kepentingan yang tidak lagi menunjukkan bahwa inilah kekuatan sebuah partai politik seperti PDIP. Banyak orang yang sakit hati dengan PDIP pada akhirnya mengatakan bahwa PDIP hanya menjadi milik dari kelompok tertentu atau dinasti tertentu, dan kita semua di dalamnya tidak akan pernah menjadi bagian yang secara langsung akan menentukan perjalanan PDIP ke depan. Dalam konteks itu teman-teman, sikap-sikap kritis dan arah politik yang sangat diametral berbeda yang ditunjukkan bahkan sampai meninggalkan PDIP seperti yang dinyatakan oleh Marwara Sirait dan Effendi Simbolon itu makin memperlihatkan kepada kita bahwa ada masalah ideologis yang sangat serius dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekali lagi, ideologi dalam perspektif filsafat politik itu berfungsi integratif untuk menolong siapapun yang masuk dalam institusi politik seperti partai itu terwadahi kepentingan-kepentingannya, dan haluan ideologi partai itu yang menyatukan berbagai macam kepentingan-kepentingan yang ada di dalam sebuah partai politik. Dan ideologi itu pada akhirnya yang menyatukan bahwa semua arah pandangan dan kerja-kerja mesin politik partai itu diarahkan untuk mencapai target-target yang terukur yang menjadi apa yang ingin dicapai dan diraih oleh sebuah partai politik. Tetapi ketika banyak orang merasa bahwa ideologi itu sudah tidak lagi dapat membuat aspirasi mereka terwadahi dan merasa bahwa ideologi itu sudah melenceng jauh, maka sikap-sikap yang kritis yang ditunjukkan oleh Effendi Simbolon dan sebelumnya Marwara Sirait yang pergi meninggalkan Vaya con Dios, Never We Meet Again dengan PDIP, itu yang selalu akan menjadi catatan-catatan kritis agar PDIP mengevaluasi diri. Ada apa sebetulnya dengan partai ini? Nah, teman-teman, dalam kontestasi Pilkada Jakarta, sosok Effendi Simbolon yang ikut mengendorse dan berada dalam kampanye Ridwan Kamil itu adalah pukulan telak bagi PDIP yang selama ini kita tahu Effendi Simbolon adalah tokoh penting dan orang yang berada di garda depan mengamankan kepentingan dan kebijakan-kebijakan partai. Dan ketika seorang Effendi Simbolon lama-lama kita lihat berbeda dengan haluan ideologi partai PDIP, rasanya ini adalah sebuah sinyal bahwa ada problem internal, tetapi sekaligus problem internal ini makin melemahkan PDIP. Kalau tidak diantisipasi dengan serius, antara lain mengevaluasi kerja-kerja para elit partai PDIP, maka ini justru akan menjadi kontraproduktif dalam rangka membuat Pramono Anung dan Rano Karno beruntung dalam pilkada di Jakarta tahun 2024 ini. Teman-teman, kita akan lihat satu hari menjelang coblosan esok hari tanggal 27 November 2024 siapa yang akan beruntung. Apakah Effendi Simbolon dapat memberi konsesi besar dan keuntungan besar bagi Ridwan Kamil, atau efek dari Effendi Simbolon tidak akan memberikan arti apa-apa bagi PDIP yang tetap akan membuat PDIP sukses dalam Pilkada Jakarta. Kita akan lihat besok, dan
Effendi Simbolon sekaligus menjadi catatan merah bagi PDIP untuk berbenah diri bahwa ada problem-problem serius terkait dengan partai ini, dan apakah ideologi partai itu memberikan tempat ruang yang setara bagi siapapun untuk memberikan bagian dalam kontribusi mereka membesarkan partai ini, atau kita tunggu waktunya.